Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 4 Kurikulum Merdeka, yaitu di bab 4, Meliuk dan Menerjang di bagian pertama. Nah, ini ada di halaman 75-81 di buku kalian ya anak-anak. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Nah, langsung saja ya anak-anak, bab 4, Meliuk dan Menerjang. Nah, kita lihat ya teman-teman kita, ada yang menari, ada yang bermain bulu tangkis. Nah, kita langsung saja anak-anak. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita di bab 4 ini yaitu diharapkan kalian dapat yang pertama, mengidentifikasikan ide pokok dan ide pendukung pada suatu paragraf atau teks. Yang kedua, berpartisipasi aktif dalam diskusi. Tujuan pembelajaran yang ketiga, melakukan wawancara dan menuliskan laporannya, dan menggunakan adik Simba untuk menyusun tulisan, yaitu apa, di mana, kemana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yuk kita langsung saja mulai anak-anak. Perhatikan gambar pembuka bab 4 ini yang tadi sudah kita bahas bersama ya anak-anak. Nah, kita ke bagian menyimak. Pada bab sebelumnya, kalian sudah belajar untuk menyimak. Menyimak berbeda dengan mendengar anak-anak. Dengan menyimak, kalian memusatkan perhatian terhadap sesuatu yang didengar dan berusaha memahaminya. Ada beberapa cara yang akan membantu kalian untuk dapat menyimak dengan baik, yaitu lihat dan perhatikan orang yang berbicara. Jangan sambil berbicara dengan teman atau melakukan hal lainnya, dan bila perlu, catat informasi penting seperti nama orang, nama tempat ya anak-anak. Nah, sekarang tutuplah buku kalian lalu simaklah guru membacakan teks. Nah, di sini kakak akan membacakan teks ya, yang yaitu judulnya Dikenal Karena Menari dengan Cermat. Judul teksnya Dikenal Karena Menari. Indonesia memiliki banyak sekali budaya, khususnya tarian. Tarian itu menjadi ciri khas suatu daerah. Berikut ini dihimpun 5 desa yang terkenal dengan ciri khas tarian dan para penarinya. Desa pertama adalah Desa Oleh Sari di Banyuwangi, Jawa Timur, yang terkenal dengan tari Seblang. Tarian yang dilakukan setiap tahun ini diyakini untuk menghindarkan desa dari bahaya anak-anak. Penarinya biasanya wanita dewasa yang wajahnya ditutupi daun kelapa. Penari memperagakan kegiatan membajak sawah sambil menggendong boneka mengikuti irama musik. Desa kedua adalah Desa Cempage di Bali dengan tari baris. Tari ini dibawakan oleh laki-laki dewasa. Gerakannya menirukan pemuda gagah berani yang menerjang medan perang. Tari baris dibedakan menjadi 2 berdasarkan jumlah penarinya. Tarian yang dibawakan seorang penari disebut tari jojor. Sementara tarian yang dilakukan berkelompok disebut tari dadak. Selanjutnya adalah Desa Barikin di Kalimantan Selatan dengan tari baksa kembang. Tarian ini dibawakan oleh penari perempuan yang jumlahnya ganjil, misalnya 1, 3, atau 5 penari. Gerakannya meliuk-liuk menggambarkan seorang putri yang sedang bermain di taman bunga. Tari baksa kembang sering dipentaskan di acara besar anak-anak. Desa keempat adalah Desa Situraja di Jawa Barat yang terkenal dengan tari umbul. Para penarinya adalah perempuan berkebaya anak-anak. Selain itu berselendang dan memakai kacamata hitam. Gerakannya gemulai, menggoyangkan badan, dan sedikit menirukan gerakan pencak silat. Tari ini mengandung pesan bahwa perempuan juga bisa menjaga diri dengan ilmu bela diri. Desa terakhir adalah Desa Giging.
di Aceh dengan tari Siodati. Fungsi tarian ini bukan hanya sebagai pertunjukan hiburan untuk rakyat, melainkan juga sebagai sarana dakwah untuk mengembangkan ajaran agama Islam. Tari Siodati dibawakan oleh 8 pemuda. Gerakan yang dibawakan menggambarkan seorang syekh bersama para pembantunya, Nana. Nah, inilah teks yang sudah kita baca bersama ya, anak-anak. Nah, anak-anak semua, setelah tadi kita membaca teks di atas, sekarang kita akan bersama-sama menjawab beberapa pertanyaan ya, anak-anak. Nah, di sini sudah kakak bantu untuk menjawabnya. Di sini perintahnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dan tuliskan di buku kalian. Soal yang pertama, sebutkan nama-nama desa yang diceritakan di atas dan nama tarian masing-masing. Nah, jawabannya adalah nama-nama desa yang diceritakan yaitu yang pertama Desa Oleh Cari di Banyuwangi, Jawa Timur yang terkenal dengan tari seblang. Yang kedua Desa Cempage di Bali dengan tari baris. Yang ketiga Desa Barikin di Kalimantan Selatan dengan tari baksa kembang. Yang kelima Desa Situraja di Jawa Barat yang terkenal dengan tari umbul. Dan yang terakhir yaitu Desa Gigiang, yaitu terdapat di Aceh dengan tari Siodati. Nah, inilah jawaban dari pertanyaan nomor 1 ya, anak-anak. Kita lanjut ke soal nomor 2. Berapakah jumlah penari pada tari Siodati? Nah, jawabannya yaitu jumlah penari pada tari Siodati yaitu dibawakan oleh 8 pemuda. Pertanyaan nomor 3. Tari apakah yang menggambarkan seorang putri di taman bunga? Nah, jawabannya tari yang menggambarkan seorang putri di taman bunga yaitu tari baksa kembang. Nah, tari baksa kembang ini menggambarkan seorang putri yang sedang bermain di taman bunga. Kita lanjut yang nomor 4. Apakah nama tari yang gerakannya seperti ada gerakan silat? Yaitu jawabannya adalah tari umbul. Nah, tari umbul ini menirukan gerakan pencak silat. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Ada tarian yang dilakukan untuk tujuan tertentu. Sebutkan nama dan tujuannya. Nah, kita mulai yang pertama dari tari seblang dari Banyuwangi, Jawa Timur. Tarian ini bertujuan untuk menghindarkan desa dari bahaya. Tari yang kedua yaitu tari baksa kembang. Nah, tari baksa kembang ini dari Kalimantan Selatan yang bertujuan untuk penyambutan tamu. Yang ketiga ada tari baris. Nah, tari baris ini berasal dari Bali dengan tujuannya untuk mengeluhkan kejantanan pahlawan Bali. Yang keempat, tari umbul yang berasal dari Jawa Barat bertujuan untuk merekatkan kebersamaan untuk melawan penjajah. Selanjutnya, tari Siodati dari Nanggro Aceh Darussalam atau NAD yang bertujuan untuk sarana dakwah untuk mengembangkan ajaran agama Islam. Dan yang terakhir ada tari Yapong. Nah, tari Yapong ini berasal dari DKI Jakarta. Tari Yapong ini adalah tari persembahan untuk menghormati tamu negara. Nah, Nana, inilah beberapa tarian yang dilakukan dengan tujuan tertentu, anak-anak. Di sini sudah kakak bantu untuk menyebutkan ya nama dan tujuannya. Semoga membantu kalian. Nah, anak-anak, setelah tadi kita sama-sama menjawab pertanyaan di atas, sekarang bukalah buku kalian. Periksalah jawaban kalian. Apakah ada jawaban kalian yang tidak tepat? Nah, ini bisa kalian kerjakan bersama teman-teman dan guru kalian ya, didampingi dengan guru kalian. Nah, anak-anak, jangan lupa carilah arti kata-kata yang belum kalian ketahui, masukkan dalam kamus kartu kalian. Nah, di sini sudah kakak bantu juga. Di sini ada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti dari tari. Nah, tari ini merupakan gerakan badan yang berirama dan biasanya diiringi bunyi-bunyi seperti bunyi musik, gamelan dan sebagainya ya, anak-anak. Kemudian ada kata memperagakan. Nah, memperagakan ini artinya memamerkan. Entah itu memamerkan baju, topi, sepatu, dan sebagainya. Kemudian ada kata menerjang. Menerjang ini artinya menendang atau menyepak. Menyerong juga bisa, menyerbu juga bisa. Terus kemudian ada kata meliuk. Meliuk ini berkelok ya anak-anak, berkelok ke sisi. Yaitu misalnya gerakan penari, gerakan pesenam.
Selanjutnya ada mementaskan. Nah, mementaskan ini artinya memainkan sesuatu di panggung. Dan yang terakhir ada kata gemulai. Nah, gemulai ini artinya lemah lembut anak-anak. Lemah lembut dalam artian untuk lemah lembut ini biasanya tentang gerak anggota tubuh. Anak-anak semua, akhirnya kita sudah sampai di akhir penghujung video pembelajaran kita kali ini. Kita tadi juga sudah sama-sama membahas di halaman 75-81 ya anak-anak. Nah, semoga video ini berguna dan bermanfaat untuk kalian. Tentunya jika video ini berguna dan bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian anak-anak. Kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya, sehat selalu, dan tetap semangat belajar bersama channel Bimbel Online. Thanks for watching. See you next time. Bye-bye.